Salam, salam makan sehat ya. Omon-omon tentang jalan lurus, jalan sempit dan lebar. Apa kata Alkitab tentang jalan yang lurus, lebar dan sempit? Oke. Mungkin Anda pernah mendengar kalimat seperti ini ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Seperti itu. Apakah kalimat itu ada dalam Alkitab? Atau kalimat yang senada ada dalam Alkitab? Mari kita cek ya, saudara. Namun sebelumnya kita lihat dulu makna di balik tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus itu adalah sebuah permintaan ya dari umat kepada Tuhan ya, supaya dia ditunjukkan jalan yang lurus dan mana yang jalan yang tidak lurus. Dia ingin tahu mana yang jalan lurus. Nah, tentunya setelah tahu jalan yang lurus, maka umat itu akan melalui jalan yang lurus itu. Dengan kekuatannya sendiri, dia akan melalui jalan yang lurus itu. Namun sebelum lebih jauh lagi, setuju nggak ya kalau yang disebut jalan yang lurus adalah jalan yang benar, jalan yang menuju surga? Setuju nggak? Oke. Sekarang kita lihat di Alkitab yang kaitannya dengan jalan yang lurus atau senada dengan jalan yang lurus. Nah, berikut ada beberapa ayat ya. Kita lihat di 1 Samuel 12 ayat 23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Nah, ayat ini sebenarnya adalah perkataan Samuel kepada umat Israel ketika Samuel sudah mau melewati masa tugasnya, saudara, seperti pesan perpisahan gitu ya. Jadi ini Samuel yang mengajarkan jalan yang lurus, bukan permintaan umat, tapi Samuel sendiri yang punya inisiatif untuk mengajarkan jalan yang lurus. Kita lihat lagi, saudara. Ya, Amsal 4 ayat 11. Bunyinya seperti ini, saudara. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Tapi kalau kita lihat di atasnya, di perikopnya, ini adalah sebuah ajaran seorang ayah kepada anaknya. Jadi ayah yang mengajari anaknya jalan yang lurus. Ayah yang memimpin kepada anaknya jalan yang lurus, saudara. Lagi, saudara, Yesaya 26 ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Engkau di sini pakai huruf kapital, engkaunya di sini mungkin maksudnya Tuhan. Tapi Tuhanlah yang merintis jalan yang lurus, saudara. Seperti yang saya sebut tadi, kalau jalan yang lurus itu kaitannya dengan jalan yang menuju surga, saya coba cek yang sepadan dengan jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar. Ini beberapa di antaranya, saudara. Kejadian 24 ayat 48. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku itu bagi anaknya. Ini cerita tentang Abraham, saudara. Nah, jalan yang benar di sini Tuhan sendiri yang menuntun ya. Tuhan sendiri yang menuntun. Lagi ya, Mazmur 23 ayat 3 ini yang terkenal, saudara. Ia menyerahkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, ia di sini adalah Tuhan, saudara. Tuhan sendiri yang menuntun. Nah, dari beberapa ayat tadi, saudara, bisa kita lihat, saudara ya, bahwa jalan yang lurus, jalan yang benar itu Tuhan yang menuntun ya. Tuhan, tidak ada permintaan dari umat untuk menunjukkan jalan yang lurus.
tapi Tuhan sendiri yang punya inisiatif untuk menuntun umatnya ke jalan yang benar, menuntun ke jalan yang lurus. Kalau bukan Tuhan adalah pemimpin seperti Nabi Samuel, menuntun, mengajar jalan yang lurus kepada umatnya. Itulah perbedaannya, saudara. Kalau di Kristen itu jalan yang lurus itu dituntun. Tuhan sendiri yang menuntun, bukan umat yang minta ditunjukkan kemudian dia akan melewati, berusaha melakukan jalan yang lurus. Tidak, tapi Tuhan yang menuntun. Dan Yesus sendiri sudah bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, Yesus adalah jalan itu sebenarnya, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita umat yang percaya Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Nya menuntun kita di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Hanya Tuhan sendiri yang menjadi penuntun kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Untuk yang jalan sempit dan lebar, seri berikutnya saya akan membahas.